Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Pak Kanwil Jakarta, Bapak Alfikar, Pak Kanwil Riau, Pak Ismet, Ibu Kasubdit SPKPP, Ibu Bekti, Bapak-Bapak Kasih SPKPP, rekan-rekan SPKPP, dan Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan sosialisasi ini. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar. Jelas, Mas Raffi. Jelas. Jelas. Bapak Ibu, kami harap di siang hari ini, di sisa waktu untuk akhir bulan Juli, target penilaian DUPAK selesai, ya sosialisasi ini bisa dan mampu menjelaskan terkait permasalahan yang ada di lapangan. Dan juga bisa menjawab keraguan Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Ejafung ini jika ada masalah juga. Tentunya Bapak Ibu selama ini bagi yang sudah mengenal Ejafung sudah familiar ketika akan mengakses halaman Ejafung tersebut. Ejafung dapat diakses pada halaman yang layar. Pada halaman https://2 ejafung.kemenku.go. Merahnya yang kacau ya. Ini. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan mengenal beberapa role. Role itu adalah sebuah kunci yang diberikan kepada user agar bisa mengakses beberapa menu tertentu. Nah, role yang pertama kita kenal dengan Javung. Javung ini nanti fungsinya tentunya yang paling utama dalam hal penilaian DUPAK adalah mengusulkan DUPAK. Selanjutnya admin satker. Ini beberapa hari lalu kita sudah lewati juga, yaitu terkait dengan verifikasi DUPAK, butir kegiatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sekretariat. Sekretariat ini nanti adalah role Bapak Ibu yang akan mendistribusikan DUPAK, kemudian akan melakukan sidang pleno, sampai dengan merekam BAPAK, berita acara penetapan angka kredit. Kemudian penilai. Nah, disinilah tadi seperti arahan Pak Direktur bahwa penilai di sini perannya sangat vital, yang nantinya akan menentukan berapa PAK yang akan disetujui. Yang berikutnya, yang terakhir, terkait dengan istilah sidang pleno. Nanti Bapak Ibu ketika saya menyebutkan sidang pleno, itu artinya mekanisme untuk menyamakan penilaian antara penilai 1 dan penilai 2 yang memberikan nilai berbeda. Seperti apa nantinya, nanti kita akan bahas ke belakang. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita akan memulai modul penilaian ini dengan daftar atau urutan seperti yang ada di layar. Yang pertama, itu adalah pembuatan role sekretariat dan juga pejabat pengusul. Karena pejabat pengusul sudah kita lewati, maka sekarang kita fokuskan ke pembuatan role sekretariat. Yang kedua, itu ada pembuatan role penilai, kapan dilakukan, bagaimana caranya, dasarnya seperti apa, nanti kita akan bahas detail di sub bagian ini. Selanjutnya, distribusi DUPAK. Ini bagian paling simpel, tapi menjadi bagian penting di dalam modul penilaian. Kemudian ada sidang pleno, nanti ini bagian paling panjang, dan bagian yang tidak kalah penting juga. Dan yang terakhir adalah BAPAK. BAPAK ini nanti fungsinya untuk diterbitkan PAK-nya dan dikirimkan kepada pejabat PAK-nya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, seluruh rangkaian modul tadi itu tercover dalam satu slide ini. Jadi di sini sudah ada navigation menunya, ada rule-nya seperti apa, kemudian nanti proses alur bisnisnya seperti ini, dan output yang diharapkan apa. Yang pertama, nanti kita akan bahas dulu terkait dengan perekaman role sekretariat. Dilakukan oleh admin satker dengan cara mengakses menu admin submenu user. Jadi nanti cara bacanya adalah ini adalah prosesnya, kemudian yang warna kuning ini adalah role yang digunakan, dan yang warna hitam tidak bold ini adalah akses atau navigasi menunya. Nah, selanjutnya perekaman role penilai itu dilakukan oleh sekretariat dengan cara mengakses menu admin submenu user. Begitu seterusnya sampai dengan ke perekaman BAPAK yang dibuat oleh sekretariat, diakses dari menu penilaian DUPAK dan
submenu Bapak. Kita bahas dulu terkait dengan alur pembuatan user. Nah, banyak kemarin di grup atau dimanapun itu terkait siapa yang membuat siapa dan kapan. Yang pertama yang sering ditanyakan itu adalah sekretaris. Siapa yang membuat role sekretaris? Dalam slide ini itu dibuat oleh admin satker. Jadi admin satker itu wajib membuat role sekretaris. Admin satker yang apa? Admin satker yang memiliki pejabat fungsional yang mengusulkan dupak. Kemudian nanti berdasarkan informasi dari tim penilai atau setelah SK tim penilainya terbit, nanti sekretaris akan mendistribusi dan membuat user penilai masing-masing. Detailnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi skema ini, cara bacanya, itu admin satker membuat role sekretaris membuat role penilai. Kapan dilakukan pembuatan? Yang pertama setelah mendapatkan informasi penunjukan tim penilai. Sudah ada SK tim penilainya, baru nanti admin satker membuat sekretarisnya. Pasti di situ sudah ada nama-nama sesuai dengan yang unit penilainya. Kemudian berapa banyak user yang harus dibuat oleh sekretaris? Nah, jumlah penilai sesuai dengan SK tim penilai masing-masing kondisi satker berbeda. Apakah nanti 2, 3 tergantung juga dengan jumlah pejabat fungsionalnya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, seperti diagram tadi sebelumnya, setiap admin satker yang memiliki pejabat fungsional itu wajib merekam user sekretariat berdasarkan SK tim penilai. Jadi dasarnya adalah SK tim penilai, role sekretariat dibuat oleh admin satker. Bagaimana kalau misalkan admin satkernya ini tidak membuat sekretariat, padahal di dalam SK timnya itu ada nama sekretarisnya, berarti nanti pejabat fungsional di satkernya si admin satker ini tidak bisa dilakukan distribusi. Bagi saat ini Bapak Ibu yang memiliki role admin satker, mohon dipastikan lagi apakah sudah betul perekamannya sesuai dengan SK tim penilainya. Yang pertama kita bahas dulu adalah terkait dengan proses of system atau proses yang ada di luar Ejafung. Nah, proses ini nantinya dilakukan oleh ketua tim penilai dan juga beberapa komponen penilai lainnya. Terkait dengan penentuan sekretaris. Bagi Bapak Ibu saat ini yang memiliki role admin satker, cara menentukan sekretaris ini bukan orangnya ya, tapi menentukan dia ada di tim penilai mana. Itu caranya kita lihat dari jenis satker Bapak Ibu sekalian, apakah kantor vertikal atau kantor pusat. Kemudian setelah didapatkan jenis satkernya, Bapak Ibu melakukan pengecekan berapa jumlah pejabat fungsional yang dimiliki. Kemudian apa saja jenjangnya. Seperti itu. Jadi yang pertama, admin satker untuk menentukan di sekretaris mana nanti akan direkamkan penilaiannya, admin satker menentukan dulu jenis satkernya, vertikal atau pusat. Kalau sudah mendapatkan jenis satkernya, cek jenjang pejabat fungsional yang ada di satker tersebut. Nah, kalau kantor vertikal, maka nanti kalau ada jenjang madya, berarti nanti harus berkoordinasi dengan seluruh satker KL-nya. Kemudian jika ada jenjang muda dan pertama, nanti berkoordinasi dengan seluruh satker di lingkup KL tersebut di tingkat kanwilnya. Kemudian untuk pranata, nanti koordinasi dengan satker-satker 1 KL, satker-satker dalam KL yang sama di tingkat KPPN. Karena ini nanti akan menentukan level dari tim penilainya. Nah, alur gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti kita bicara siapa sekretaris dari instansi vertikal, maka nanti kita lihatnya seperti ini. Jadi, misalkan ini di KPPN tertentu, KPPN A misalkan, atau KPPN X, itu dia punya satker 4 satker dalam satu KL yang sama, dalam satu KPPN yang sama. Nah, nanti dari 4 satker ini berkoordinasi menentukan atau menunjuk satu sekretaris KL tersebut di tingkat KPPN. Nah, ini ilustrasi ini saya ambil dari KL BPS.
karena banyak unit vertikalnya dan hampir di setiap KPPN ada. Kemudian, jika Satker A tadi misalkan, itu memiliki pejabat fungsional pertama dan muda, maka nanti ketua tim penilainya atau unit penilainya itu ada di Kanwil DJPB. Nah, nanti di Kanwil DJPB nanti akan dikumpulkan seluruh Satker BPS di lingkup Kanwil tersebut. Ada yang BPS kota A, kota B, kota C, dan lain sebagainya, yang masih dalam satu provinsi tersebut. Nanti ditentukan siapa sekretaris BPS tingkat Kanwilnya. Nah, kalau misalkan di tingkat tersebut ada madya, maka nanti untuk penentuan sekretarisnya dikumpulkan dari Satker BPS seluruh Indonesia, ditunjuk satu orang sekretaris untuk tingkat pusat. Untuk saat ini, penentuan sekretaris itu sudah kami dapatkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkumpul dulu. Sudah lewatin aja, sudah dapat nama sekretarisnya. Kemudian kalau untuk tingkat instansi pusat, jika ada Pranata Keuangan APBN ya atau jabatan pranatanya, SK tim penilainya atau tim penilainya itu ada di DST, ada di kami. Kemudian jika misalkan ada pertama dan muda, maka nanti tim penilainya ada di Kanwil DJPB DKI Jakarta. Selanjutnya, kalau misalkan ada madya, itu tingkat pusat ada di DSP. Caranya sama, karena ini di tingkat pusat, maka nanti cukup satu sekretaris yang sama tadi. Jadi, sekretaris BPS tingkat pusat itu akan sama dengan sekretaris BPS madya untuk jenjang madya di kantor vertikal. Selanjutnya, jika sudah ditentukan nama-namanya, maka kita akan masuk ke dalam pembuatan role sekretaris. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, tadi sudah ditentukan, misalkan, pejabat X itu sebagai sekretaris tingkat KPPN untuk Pranata Keuangan APBN. Kemudian pejabat Y-nya itu berarti yang kumpul dalam satu kanwil di JPB yang sama, dalam satu provinsi, itu menentukan pejabat Y sebagai sekretaris tingkat kanwil. Dan yang terakhir pejabat Z itu sebagai sekretaris tingkat pusat. Nah, bagaimana cara perekamannya? Untuk cara perekamannya itu dilakukan oleh role admin Satker. Akses menunya dari menu admin, user kemudian tambah, nanti akan diperlihatkan atau ditampilkan form seperti ini. Contohnya seperti ini tadi, Satker A, dia di kantor vertikal memiliki dua jenjang jafung, yaitu terampil dan mahir. Karena klasternya ini adalah Pranata, maka untuk sekretarisnya dipilih sekretaris terbuka Pranata. Nah, caranya nanti kita balik lagi ke tadi, pejabat X, NIP-nya ini role-nya sekretaris terbuka Pranata. Kita masukkan di sini NIP-nya pejabat X tadi, pilih role sekretariat terbuka, kemudian nanti di sini akan berisi kode Satker dari si admin Satker A ini. Kemudian untuk Satker tingkat di Satker B itu kantor vertikal juga, ini memiliki 3 jenjang. Kalau tadi terampil dan mahir saja, sekarang ada terampil, mahir, dan ahli pertama. Maka dari itu, si admin Satkernya itu melakukan 2 kali perekaman. Yang pertama untuk pejabat X ini sebagai sekretaris terbuka, yang berikutnya untuk pejabat Y ini untuk sekretaris analis non-madya. Nah, caranya seperti apa? Nanti seperti gambar. Untuk yang X tadi, sekretaris terbuka Pranata tadi, diisikannya NIP X1234. Kemudian untuk role-nya dipilih sekretaris terbuka Pranata, kode Satkernya nanti otomatis akan terisi kode Satker B. Untuk yang sekretaris tingkat kanwil atau yang analis non-madya, nanti di sini diisikan NIP-nya pejabat Y tadi, atau si Y tadi, role-nya diisi sekretaris analis non-madya. Selanjutnya kode Satkernya otomatis akan menyesuaikan dengan kode Satker yang digunakan untuk merekam. Nah, sekarang kalau misalkan dia memiliki 3 jenis jafung.
ada mahir, ada muda, dan ada ahli media. Maka si admin satkernya itu melakukan 3 kali perekaman sesuai dengan klasternya. Pranata, kemudian ini analis non-media, kemudian di sini media. Oke, caranya tadi sama, pejabat X, kemudian pejabat Y, kemudian pejabat Z. Pada prinsipnya Bapak Ibu, bagian paling penting dalam pembuatan user ini adalah role-nya. Role ini nanti akan menentukan kewenangan si user tersebut. Apakah dia bisa mengakses yang non-media, ataukah dia hanya bisa mengakses Pranata saja. Nanti role di sini jangan sampai salah. Pastikan nanti disesuaikan dengan beberapa jenjang Jafung yang seperti tadi kita tampilkan di awal. Selanjutnya, yang saat ini akan kita hadapi Bapak Ibu, yaitu penentuan penilai. Kita bahas dulu terkait dengan bagaimana proses bisnisnya dan bagaimana mekanisme di luar e-Jafung. Yang pertama, pembagian Jafung dinilai oleh penilai siapa, itu yang nantinya akan kita sebut dengan proses random, ditentukan oleh ketua tim penilai. Berdasarkan dupak yang diajukan oleh pejabat pengusul, kemudian ada pangkat jenjangnya, dan kemudian ada pertimbangan batas atau lot maksimal dari seorang penilai. Jadi proses random ini, Jafung A dinilai oleh penilai X dan Y misalkan, itu bersifat rahasia. Si Jafungnya jangan sampai tahu. Ini hanya untuk sekretaris dan juga penilai. Jadi Bapak Ibu sebagai sekretaris dan juga penilai, itu nanti mendapatkan sebuah SK ataupun lampiran SK, nanti bentuk dan formatnya bisa macam-macam. Intinya itu dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai si Jafungnya tahu. Nah, setelah mendapatkan ini, setelah mendapatkan surat keputusan tadi, si sekretaris merekam penilainya. Untuk perekaman penilai, sama seperti tadi Bapak Ibu, caranya kita masukkan di sini NIP-nya, kemudian di sini pilih role penilai satkernya, kemudian pilih kode satkernya apa. Di dalam lampiran random dan rahasia tadi, itu sudah ada Jafung dengan NIP sekian-sekian, kode satker sekian-sekian, dinilai penilai 1A, penilai 2B. Contohnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekretaris wajib pegang dulu sebelum merekam role penilai. Selanjutnya, jika semuanya sudah direkam, sesuai dengan yang ada di random dan rahasia tadi, maka untuk pemilihan dan pengiriman ke penilai, caranya adalah seperti ini. Bapak Ibu nanti masuk ke dalam menu penilaian dupak, submenu distribusi dupak, kemudian pilih action yang ada di sini, pilih distribusi. Kalau tandanya merah seperti ini, ada keterangan belum didistribusi, itu nanti di sini itu tandanya dupak ini belum dilakukan distribusi penilainya. Jadi penilainya tadi itu belum dimasukkan sesuai dengan SK random dan rahasia tadi. Bagaimana cara memasukkannya? Nah, tadi setelah kita pilih distribusi, nanti e-Jafung akan meredirect ke dalam sebuah form seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja nama penilai satunya siapa, nama penilai duanya siapa. Dasarnya apa? SK tim penilai yang tadi, random dan rahasia. Gitu ya. Jika sudah dipilih dua-duanya, nanti Bapak Ibu klik simpan. Setelah klik simpan, nanti tampilannya akan seperti yang di atas ini. Di sini ada nama NIP, ada NIP penilai satunya, ada namanya, ada NIP penilai 2, ada namanya, dan ada status belum diterima. Belum diterima itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Kalau sudah seperti ini, berarti nanti Bapak Ibu sudah melakukan distribusi. Selanjutnya, jika sudah melakukan distribusi, dan ternyata Bapak Ibu sebagai sekretaris menemukan ada kesalahan, maka di sini kami memperkenalkan namanya rollback. Rollback itu fungsinya untuk membatalkan distribusi
kalau misalkan ada kesalahan distribusi. Misalkan di sini seharusnya bukan atas nama Vina, misalkan atas nama Muji. Nah, nanti Bapak Ibu lakukan rollback dulu, kemudian nanti statusnya akan berubah ke belum distribusi lagi. Kemudian Bapak Ibu pilih sekretaris yang benar sesuai dengan SK random dan rahasia tadi. Jika sudah rollback, jika sudah selesai penilaiannya, maka proses yang tadi, mohon maaf, ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan dan sudah distribusi selesai tadi, dan tidak ada kesalahan, maka proses ini sekaligus akan mengirimkan dupak tersebut ke tim penilai. Ke penilai 1 dan penilai 2. Caranya melihatnya seperti apa, cara monitoringnya seperti apa, nanti lihat di status seperti ini. Jika sudah dikirim ke tim penilai, maka dupak tersebut istilahnya sudah ada di meja penilai 1 dan penilai 2. Tinggal dinilai oleh penilai 1 dan 2 saja. Setelah statusnya tadi sudah dikirim ke tim penilai 1 dan penilai 2, nanti sekretaris tinggal menunggu hasil penilaian dari masing-masing penilai. Pada saat menunggu itu, Bapak Ibu wajib melakukan setting referensi tanda tangan. Nah, setting referensi tanda tangan ini muncul sebagai respon dari kebijakan PPKM karena kita tidak bisa melaksanakan sidang pleno secara fisik. Jadi tanda tangan dupaknya tidak bisa dilakukan secara fisik, maka nanti ada setting referensi dan tanda tangan. Pada prinsipnya, pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris tim penilai itu wajib mengupload spesimen tanda tangan untuk penandatanganan dupak dan bapak. Siapa yang melakukan upload ini? Ya tentunya user sekretaris sendiri. Caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu akses menu referensi, kemudian submenu spesimen. Nah, tampilannya seperti ini, referensi, kemudian spesimen. Nah, selanjutnya jika sudah mengklik menu itu, pilih action dan update. Setelah klik tombol action update, nanti akan redirect ke dalam sebuah form seperti ini. Apa saja yang perlu diisi? Yang pertama jabatan. Pengisian jabatannya itu nomenklatur jabatan Bapak Ibu saat ini. Misalkan kepala bagian SDM Kemenkeu, misalkan contohnya seperti itu. Atau Jafung analis ahli media kepegawaian, Jafung APK APBN, misalkan seperti itu. Kemudian klik browse untuk mengupload filenya. Nah, file yang harus diupload itu adalah spesimen tanda tangan Bapak Ibu. Tanpa cap dinas, latar belakangnya bisa putih atau tanpa latar belakang. Formatnya adalah image tag, itu bisa apa saja, bisa PNG, JPEG, JPG, dan lain sebagainya. Jika sudah diupload, nanti Bapak Ibu klik centang di sini. Nah, nanti di sini ada pernyataan, Bapak Ibu baca dulu, kemudian Bapak Ibu klik centang sebelum klik simpan. Nah, kalau sudah betul, sudah centang, kita klik simpan. Untuk setting tanda tangan, itu seperti itu. Nanti tanda tangan Bapak Ibu akan tercetak pada dupak dan juga bapak dari yang diusulkan oleh pejabat fungsional. Selanjutnya, kalau sudah, berarti tadi sekretaris itu sudah melakukan sepertiga pekerjaannya. Jadi, sekretaris punya 3 hal. Yang pertama, distribusi dupak, kemudian sidang pleno, dan yang terakhir akan bapak. Nah, sepertiga, satunya itu sudah selesai. Nah, sebelum ke sidang pleno, kita lakukan dulu penilaian dupaknya. Tentunya penilaian dupak ini dilakukan oleh role penilai. Apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam penilaian? Yang pertama adalah terkait dengan referensi tanda tangan. Sama seperti tadi di sekretaris. Tapi ini dilakukan oleh penilai. Kemudian penerimaan dupak. Selanjutnya ada penilaian dupak. Dan yang terakhir adalah mengirim dupak ke sekretaris untuk dipersiapkan sidang plenonya.